Sekitar 1990 tahun yang lalu, tepat 1 hari sebelum perayaan Paskah umat Yahudi, Yesus ditangkap di Taman Getsemani, tempatnya sedang beribadah. Para pemuka agama Yahudi menuduh Yesus melakukan penistaan karena mengaku sebagai raja orang Yahudi. Gubernur Pilatus yang berkuasa saat itu menjatuhkan hukuman mati dengan disalib. Hari masih pagi saat Yesus diarak berjalan keluar dari benteng Antonia menuju ke Bukit Golgota sambil memanggul kayu salibnya. Jalur Via Dolorosa yang sempit, menanjak, dan berlorong-lorong Yesus lalui sambil berdarah-darah karena mahkota duri sudah tertancap di kepalanya semenjak dalam masa persidangan. Jalur ini pula yang coba saya telusuri hingga akhirnya saya tersesat setelah melalui perempatan dekat Masjid Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak disangka, ternyata tujuan berikutnya dari rombongan tur adalah Gereja Makam Kudus. Ini sekaligus melengkapi penelusuran jalan salib saya. Gereja Makam Kudus atau Church of Holy Sepulchre dipercaya sebagai lokasi dari Bukit Golgota, tempat Yesus disalib dengan kaki dan tangan terpaku dari jam 9 pagi hingga meninggalnya beberapa jam sebelum matahari terbenam. Suasana suram dan muram begitu terasa saat kita memasuki bangunan gereja. Dan pemandangan yang pertama kali kita lihat adalah orang-orang yang menangis dan meratap di atas batu besar persegi 4. Ini adalah batu pengurapan, tempat jenazah Yesus dibaringkan untuk diurapi sebelum dia dimakamkan. There's no time. There's no time. If you wanna try, but before 2:30 you should go. But it's like short ya. Ini adalah antrian orang-orang yang ingin mengunjungi makam Yesus yang kosong. Sejumlah catatan menyatakan Yesus bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga. Sekitar 500 orang melihat dia hidup lagi, dan sejumlah dari mereka melihatnya terangkat naik ke langit sampai menghilang tertutup awan.
Sebelum dibangun gereja, Bukit Golgota dulunya adalah ruang terbuka berbatu di luar pagar kota Yerusalem. Dan ini adalah antrian untuk menyentuh permukaan asli Bukit Golgota yang dipercaya sebagai tempat penyaliban Yesus Kristus. Dengan selesainya kunjungan saya di gereja Makam Kudus ini, berarti berakhir juga hari saya di kota tua Yerusalem. Dengan menjejakkan kaki di tanah suci Yerusalem, membuat saya lebih mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terang dari peta lokasi cerita-cerita di kitab suci maupun buku-buku sejarah agama. Meskipun perubahan sudah sangat masif terjadi, jalan-jalan utama di Yerusalem sudah lebih seperti pasar besar. By the way, saya jadi merasa bersyukur sempat tersesat tadi saat menuju Masjidil Aqsa dan juga selepas telusur Via Dolorosa. Karena saat itu justru pemandangan kota Yerusalem yang belum tersentuh komersialisasi terlihat. Segala sesuatu memang ada hikmahnya. Video ini adalah penutup dari 3 video perjalanan saya 1 hari di Yerusalem. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal. Mohon maaf jika narasi yang saya berikan tidak sesuai karena pengetahuan saya yang masih dangkal. Saran dan masukan sangat saya harapkan. Perjalanan saya masih akan berlanjut di Eropa. Sampai jumpa di video selanjutnya.